Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat Raja Bodol dimanapun berada. Jumpa lagi bersama Raja Bodol, rajanya mulung yang hobi ngoprek, juga hobi mendulang emas dari sampah-sampah elektronik. Nah, sombong. Bersatu menuju bumi hijau dan lestari. Ya, sobat-sobat, sebenarnya tujuan saya dari dulu ndak jauh-jauh. Dari dulu saya canangkan, saya kampanyekan bagaimana memanfaatkan sampah-sampah elektronik itu agar bisa bermanfaat buat kebutuhan manusia, ya. Jadi tidak bertebaran di mana-mana, dan itu kita bisa manfaatkan, kita bisa membuat bermanfaat buat orang banyak, ya. Bolehlah tanya-tanya ya ke sobat-sobat yang lain, terutama yang hombro radio frekuensi. Dahulu kala ya, itu power supply seperti SMPS, BTS seluler yang banyak bertebaran dulu ya, di lelang-lelang, di rongsokan, di apa itu dulu tak laku. Yang membuat laku siapa kalau bukan Raja Bodol, ya. Sampai merekayasa membuat dari 12 volt menjadi 13,8 untuk kebutuhan konsumsi para penggiat atau penghobi radio kontak. Itu boleh tanya siapa yang mempopulerkan jika bukan Raja Bodol. Tidak menyombongkan diri, tapi itulah tujuan saya dan dulu memanfaatkan sampah-sampah. Begitupun dengan apa? Seperti transistor MOSFET seperti IRF 250, 260N. Siapa yang mempopulerkan untuk combiner, untuk iwa sorry ya, itulah saya juga yang mempopulerkan. Dulu itu udah laku itu, wah itu bisanya buat audio, buat kelas D, buat apa. Jangan dulu berkomentar jika belum dicoba, ya. Begitupun dia dengan MOSFET BLF, PRF, macam-macam yang ada di palet-palet BTS itu, semuanya bisa dimanfaatkan dan bisa dijadikan pemancar TV, pemancar FM, pemancar radio 2 meter, macam-macam, asal kita mau. Kuncinya di situ. Sebab apa? IRF pun bisa dijadikan itu, terlebih lagi yang BLF atau apa yang rata-rata banyakkan juga yang broadband. Dan kali ini saya akan membuat tutorial sederhana bagaimana menghidupkan SMPS atau power supply yang banyak bertebaran di mana-mana, terutama bagi orang-orang penggiat komputer, penggiat hombro, radio, frekuensi, atau yang hobi dengan audio mobil. Ini pun bisa dimanfaatkan, yaitu switching power supply yang banyak ditemukan pada server-server komputer yang besar-besar wattnya, ya. Langsung saja kita pada pokok inti, sobat-sobat. Saya akan tunjukkan bagaimana cara merekayasa. Tapi sebelumnya saya minta maaf ya, ini saya sedikit parno, panas, maklum. Tukang mulung di mana-mana begitu, nggak tahan dengan panas di jalanan. Jadi ya sedikit parno, sedikit telanjang dada gitu. sorry. Oke, langsung saja pada pokok inti ya. Sobat-sobatku, di depan saya terdapat power supply switch berupa sistemnya switching, ya. Jadi switching itu apa ya? Suatu modul yang dibangkitkan oleh generator PWM apa gitu menjadi suatu perangkat power supply.
Beda jika power supply konvensional yang pakai trafo itu kan berat dan juga trafo sekarang mahal. Itu kalau untuk mencapai 30 ampere besarnya seperti apa, apalagi yang 80 ampere. Jadi keluarlah namanya SMPS ya, switching power supply. Ini di depan saya ada switching yang cukup besar. Barangnya imut, kecil, tapi tenaganya tenaga kuda. Oh, ini imut, kecil, tapi ampernya, Bo. Coba ya, perhatikan. Dan dia produknya, produk ini awalnya sebenarnya ini produk Amerika ini, tapi sudah dibeli lisensinya oleh Cina. Ya, tapi tetap kualitas masih terjamin ya. Dan perhatikan ya, sobat. Ini bekerja pada 100 volt. Jadi auto voltaic dia. Jadi mau dia pakai 100 volt, 110 sampai ke 220, 240 itu oke, no problem. Jadi ini auto volt. Mau di lokasi mana, mau di domisili tegangannya rendah, tegangannya jauh dari gardu apa, ini paling oke. Nggak takut drop, voltasenya drop atau apa, ini paling stabil. Beda jikalau kita memakai trafo ya, itu harus memakai regulator. Kadang-kadang kalau turun dari yang ditentukan, wah lebih fatal. Akhirnya regulatornya nggak berfungsi. Namun jika ini, jangankan drop cuma 10 volt, drop sampai 100 volt pun oke. Ya. Sekarang kita memakai pada umumnya di 220 volt ya. Perhatikan. 220 volt. Alat ini bekerja pada 12 standar 12,15 volt, 82 ampere. Ya, itu di kisaran 1000 watt. Nah, tanpa direkayasa ini alat ini tak akan hidup. Jamin. Tak akan hidup. Tanda-tanda kehidupan dia indikatornya harus hijau. Dan cara menghidupkan sebenarnya mudah. Ya sobat. Ini layout atas. Ini layout bawah. Ya. Jadi saya nggak bilang pinnya ya. Kita ambil aja urutan-urutan. Sobat perhatikan, untuk menghidupkan saja itu mudah. Menghidupkan di standar 12 volt. Pin kedua dari kanan, perhatikan, pin kedua dari kanan kita jumper ke atas. Ya, kita jumper pin kedua dari kiri ini. Kita jumper. Sudah begitu udah hidup. Coba kita tes. Ya. Dengan cara itu pun sudah pasti hidup di standar voltage ya. Nah, perhatikan lampunya aja ya. Ya, hidup kan? Dan kelebihan alat ini suaranya lembut, tidak berisik. Dan dia kecepatan fan-nya, dia memakai fan 2 ini. Fan-nya 2. Dia smart fan dia. Jadi tergantung panas. Jika panasnya berlebihan dia akan cepat. Jika panasnya kurang dia akan melambat. Nah, bagaimana cara kita untuk memodifikasi untuk konsumsi radio break-breakan atau radio kontak? Caranya mudah sobat. Pertama, kita harus mempunyai resistor 1 watt, 1 kilo ya nilainya. Resistor 1 kilo. Ini ya, ini 1 kilo. Jangan sampai salah ya sobat. Ini 10 kilo ya. Nah, kita harus memiliki
1 kilo ya. Jika ini 10 kilo ya, nah ini 1 kilo. Bisa ndak baca resistor? Jika tidak bisa, nanti kapan waktu saya bikin tutorial bagaimana cara belajar mengenal nilai-nilai pada resistor. Langsung saja saya akan membuka suatu wawasan seperti ini sobat, yang saya sudah saya rakit ya, jadi sudah siap pakai di range 13,8 volt. Nah, perhatikan sobat, dia punya ini ya, dia punya layout ya. Resistornya buat di mana? Jadi ini kita harus memakai variabel resistor potensio, tapi jenisnya yang multitune yang bisa 10 kali putaran ya. Jika potensio biasa kan atau trimmer biasa cuma sekali putaran. Alangkah baiknya kita bisa sih pakai itu, coba lebih efisien kita pakai yang 10 putaran yang multitune. Lalu resistor ini 3 kaki trimmernya, trimpotnya ini kita sebutkan trimpot multitune, 3 kaki, 2 kaki digabung, 1 kaki ke ground, 1 kaki lagi ke titik paling ujung, pin paling ujung ini. Tuh, perhatikan pin paling ujung ya. Ini jalur paling ujung buat kaki satunya. Lalu ini paling ujung ini saya biar agak kuat dia punya dudukan ini, saya gabung kaki 2 ini, digabung jadi 1 ke pin paling ujung. Lalu yang satunya resistor ke ground. Ground ini posisinya di tengah atau min ya. Ini min, ini plus. Udah begitu aja, simple kok. Ndak sulit. Simple sekali. Yang penting ini posisi udah posisi on ya. Nah, posisi on ini jika sobat-sobat ingin membuat switch, ini bisa diganti switch untuk dipasang di box. Ganti switch, jadi bisa hidupkan melalui switch ini, tidak perlu cabut-cabut lagi kabel kontaknya itu. Nah, sekarang coba kita miringkan dulu agar diputarnya mudah ya. Sobat pengen tahu hasilnya, jadi coba kita tes hasilnya. Ini sangat mudah kok. Segala sesuatu jika dipelajari sebenarnya tidak sulit. Kita di 200 ya, 13,7, tinggal kita putar sobat. Jika ya kita putar trimmernya, sudah 13,8, naik sedikit sebenarnya enggak apa-apa, naik 1 volt, menjaga-jaga jika, tapi untuk watt-watt kecil sih udah oke. Apalagi kalau cuma 100 watt, lebih dari oke gitu ya. Ya, coba kita naikkan. Nah, coba kita turunkan gitu ya. Dia bisa turun, bisa naik.
Jika kita turunkan ya, semuanya obengnya kependekan tuh ya, ke 4 13,5. sekarang kita naikkan 13,6 ya, 13,7. mulai perlahan-lahan naik ya. Nah, kalau udah umur segini matanya kurang awas ya. 13,8, 13,9, bisa sampai di 14 volt dia. Tapi baiknya sih 13,8 aja, jadi ndak ini. Ini obeng trimnya kekecilan. Kayak gitu aja ya, pokoknya di 13,8 udah cukup lah ya sobat. Dan ini dia punya ampernya mantap pokoknya ya, ampernya 82 ampere. Bisa, jika untuk radio kita ambil di range-nya kisaran 50% udah cukup mantap ya, gitu sobat. Jadi kecil, beratnya sekitaran 2 kilo, layak untuk kita miliki ya. Inilah caranya untuk membuat itunya. Jadi garis besarnya begini, saya jabarkan ya. Saya jabarkan. Ini layout atas, bawah. Atas bawah ini pin yang kedua dari pinggir itu kita satukan. Jika kita satukan, ini posisi udah on ya. Nah, ini kita bisa ganti pakai switch ya, switch kontak gitu. Kita bisa ganti pakai switch untuk mati hidupkan. Lalu jalur bawah ini ground atau min, ini plus, min plus. Kita berikan potensio atau trim pot yang multitune ya, seperti yang saya buat ini kan 3 pin, 2 pin ini digabung ke pinggir, ke kaki pinggir. Satunya kita pakai resistor 1 kilo ke pinggir. Jadi enggak sulit, gampang banget ya. Jadi sobat-sobat, jika memiliki power supply seperti ini, manfaatkan. Cocok untuk digunakan di radio, untuk direkayasa sangat mudah. Oke, dan bisa dijadikan fulus. Dilebur tidak pantas. Sayang jika dilebur karena tidak seberapa isinya. Gitu loh. Namun jika tidak bisa mengolahnya, daripada dilebur ya oper aja ke saya. Dijamin. Oke sobat-sobatku dimanapun berada, demikian sekilas ulasan tutorial dari Raja Bodol, Raja Mulung yang suka ngoprek.
Semoga ke depan bumi makin hijau, makin lestari. Karena bumi bukan milik kita, namun titipan anak cucu kita. Oke, terima kasih sobat-sobat. Sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih. Salam Raja Bodol, salam bodoler. Ciao.